Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, unggul dalam iman, ilmu dan perilaku. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 3, kelas 5. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bisa dibantu Anissa untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Ya Pak, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Harap seluruh peserta didik, seluruh siswa-siswi dalam sikap yang sempurna. Waktunya presensi. Baik ya, Pak Guru akan panggil nama siswa-siswi di kelas 5 ini. Ketika Pak Guru panggil namanya, kamu angkat tangan dan ucapkan, saya hadir, hari ini sudah melakukan perilaku baik, yaitu apa perilaku baik yang sudah kamu lakukan ya. Di sini yang pertama, Imas. Saya hadir, hari ini sudah melakukan perilaku baik, yaitu sopan. Nah, masih ingatkah kamu pembelajaran yang kemarin? Bisa bantu Pak Guru untuk mengingat-ingat pembelajaran yang kemarin dari gambar-gambar yang Pak Guru tampilkan. Di sini ada Salma mungkin? Tentang ekosistem, Pak. Kita memiliki tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengan diberikan peta Indonesia dan karakteristik geografis Indonesia, peserta didik dapat mengaitkan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya dengan kemandirian. Coba Pak Guru di sini menampilkan sebuah tayangan. Di sini kita akan bercerita tentang rumahmu. Siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk menceritakan tentang keadaan rumahnya ya? Saya, Pak. Oke, Salma. Samping rumah sebelah saya kanan, ada, sebelah kiri. Sebelah kanan ada masjid, sebelah kirinya ada rumah warga, di belakangnya ada kebun, di depannya ada jalan raya. Desanya? Desanya desa Sukamaju, Pak. Sukamaju. Terus kita masuk ke provinsinya. Provinsinya Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat itu terletak di negara apa? Indonesia, Pak. Indonesia. Pada kali ini Pak Guru akan tampilkan. Ini gambar apa ya, para murid semuanya? Peta Indonesia, Pak. Di sini Indonesia ada garis teritorial lautnya yang gambarnya garis putus-putus ini nih melingkari wilayah Indonesia. Nah, letak geografis yang akan kita pelajari saat ini, berdirinya suatu wilayah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya letak geografis. Di sini udah ada yang tahu belum ibu kota negara Indonesia? Nah, yang kita tahu ibu kota negara Indonesia itu apa ya? Jakarta, Pak. Iya, DKI Jakarta ya. Iya. Sudah tahu belum? Sekarang ibu kota negara kita sudah akan memiliki nama yang baru. Sudah pada tahu? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum tahu. Nah, di sini Pak Guru mau ngasih tahu nih kepada para murid semuanya. Ibu kota negara kita yang baru nantinya akan bernama Nusantara. Kita akan lihat bagaimana sih bentuk ibu kota negara kita yang baru. Ya, menuju visi Indonesia 2045, kota dunia untuk semua. Kelanjutan di dunia, simbol identitas nasional, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Dan ini planning gambaran dari ibu kota negara kita nantinya. Dan tahapan-tahapan pemerintah itu di 2022 ini sampai 2024, pemindahan tahap awal IKN ke
ke Kalimantan Timur tersebut. Dan nanti prosesnya akan menuju Indonesia di tahun 2045. Nah, sampai Indonesia ini adalah negara yang agraris dan maritim. Nah, Indonesia dengan wilayah yang begitu besar tentu akan banyak masalah-masalahnya. Betul ya? Salah satu masalah yang baru-baru ini adalah tentang, ayo, ini belum Bapak mulai nih. Kira-kira tentang apa nih yang akan Bapak munculkan? BBM naik, Pak. Naik, Pak. Ya, BBM Tentang naik. BBM naik. Dengar dan terlihat jelas ya dari video yang tadi Bapak tayangkan? Jelas, Pak. Ya. Bagaimana ya letak geografis Indonesia ini bisa membuat warga negaranya bahagia? Setelah kita tahu banyak masalah, salah satunya Pak Guru ambil tentang kenaikan harga BBM. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk belajar pada hari ini, mari kita sama-sama untuk menirukan tepuk geografis. Udah tepuk geografis. Aku Indonesia Indonesia terletak Di di antara antara dua benua Benua Asia, Asia, Australia, Samudra Samudra, Pasifik, India. India, Indonesia Jaya. Jaya. Oke. Kita akan menuju ke bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya mari kita bagi kelompok ahli dulu ya. Di sini Pak Guru akan membagi menjadi dua kelompok ahli. Ada kelompok ahli sosial sama ahli budaya. Kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Sudah, Pak. Dan kita lihat bahan ajar yang sudah Pak Guru berikan. Masuk ke bahan ajarnya. Di bahan ajar ini, kita ada petunjuk penggunaannya, serta tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru bacakan, dan kontennya si bahan ajar. Ada teks non-fiksi 1. Silahkan masing-masing kelompok ahli membaca bersama-sama, boleh dalam hati, atau saling bertukar pikiran di teks non-fiksi yang pertama ini. Kemudian, teks non-fiksi yang pertama ini, kamu baca, kamu diskusi, dan dijawab LKPD yang pertama. Baik, Pak Guru kasih waktu 15 menit cukup? Cukup, Pak. Oke, silahkan berdiskusi di masing-masing kelompok. Ayo. Ayo. Baik, waktu diskusi Sudah. kita sudah habis. Ya, perwakilan kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Yang pertama, di sini ada kelompok sosial yang akan dibawakan sama Imas Baby. Boleh dibaca, silakan Imas. Oke, berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok, pada bidang sosial ada masalah yang timbul, yaitu kemiskinan bertambah karena harga bahan bakar minyak naik. Adapun pemecahan masalahnya yang pertama, lebih peduli kepada tetangga atau teman yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang kedua, perwakilan dari kelompok ahli budaya. Di sini Pak Guru minta Iip Madroib di permasalahan dan solusinya pemecahan masalah di bidang budaya. Boleh dibacakan, Iip? Untuk di bidang budaya, pertama harga tiket tempat wisata untuk menyaksikan kebudayaan Indonesia akan mahal, Pak, karena bahan bakar minyak naik. Kemudian Pemecahan masalahnya. pemecahan masalahnya yang pertama mempelajari budaya Indonesia dan melestarikannya di media sosial. Baik, yang selanjutnya di bahan ajar yang konten yang kedua, di teks non-fiksi yang kedua, yang pertama ya tadi sudah kalian baca. Ya, ada teks non-fiksi yang kedua. Begitupun ada LKPD yang kedua. Maka dari itu kalian akan Pak Guru tukar lagi kelompoknya. Jadi kelompoknya akan membaur kembali. Iya, Pak. Untuk diskusi yang kedua ini, kalian kan tadi kan baru separuh ya, kayak Imas sama Iip mengisinya. Baru separuh-separuh. Silakan saling melengkapi.
dan saling berbagi untuk yang budaya ngasih tahu ke yang sosial ngasih tahu yang ke budaya apa masalahnya dan bagaimana nih solusinya saat kita diskusi yang pertama. Iya, Pak. Nah, setelah kamu melengkapi LKPD yang pertama tadi, silakan melanjutkan untuk membaca teks non-fiksi yang kedua. Nah, caranya kalian bisa saling berbagi tugas. Karena LKPD yang kedua ini, setiap dari kalian harus punya pokok pikiran di paragraf pertama, informasi pentingnya apa. Di paragraf kedua, pokok pikirannya apa, informasi pentingnya apa. Sampai di paragraf keempat. Wah, sedikit Pak lagi, Guru Pak. mau ada siswa yang mewakili untuk mempresentasikan LKPD kita yang kedua. Siapa ya di sini ya yang sudah mengumpulkan? Saya lihat, oh nama siswanya adalah Anissa. Boleh? Iya, Pak. Nah, Anissa, bacakan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Siap, Pak. Dari teks non-fiksi yang kedua, yang paragraf pertamanya itu pokok pikirannya letak geografis Indonesia sangat menguntungkan. Nah, informasi pentingnya itu Indonesia memiliki penghasilan terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Terus perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Kita kasih aplaus dulu yuk. Ore. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah ya kita presentasi dan berkreasi. Di tahap evaluasi. Nanti Bapak akan kirimkan link. Kita akan bermain quizzes live bersama-sama. Evaluasi letak geografis dan teks non-fiksi. Di evaluasi kali ini hanya ada 4 soal yang kamu akan kerjakan. Baik. 3, 2, 1. Iya, di sini ada letak Indonesia yang berada pada posisi silang, memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Di bawah ini yang termasuk pengaruh. Silakan dijawab. Wis, pertama, Tia. Yang lain masih berpikir-pikir. Salma sudah menjawab. Oh, Diana sudah menjawab. Imas, Putri, Tika, Iip, sudah menjawab. Dan terakhir, Anissa. Iya, masih menimbulkan. Oke, sudah menjawab semua. Alhamdulillah. Di sini sudah kita akhiri evaluasinya. Dan peringkat pertama Diana, kedua Iip, dan ketiga diraih oleh Tia. Rencana tindak lanjut untuk pembelajaran besok. Sebelum ke rencana tindak lanjut ini, Pak Guru mau tanya dong. Tadi kita udah belajar tentang apa sih? Tadi yang peringkat pertama siapa? Diana, Iip. Ayo, jawab. Jago nih. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis Indonesia, Pak. Hah? Kenapa, Iip? Letak geografis Indonesia. Oh, yes, letak geografis Indonesia. Oke. Untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, pembelajaran besok, kamu bersama orang tua kamu di rumah, buatlah cerita tentang kegiatan di masyarakat yang pernah kamu lakukan sama keluarga, yang bareng-bareng ikutan tuh. Kamu sama keluarga nih, ikutan kegiatan di masyarakat kamu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Dan gimana perasaan kamu dan anggota keluarga kamu saat mengikuti kegiatan tersebut? Baik, alhamdulillah kita berakhir di kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa bantu Pak Guru untuk memimpin doa penutup. Iip. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga hari ini ilmu yang Pak Guru berikan bisa bermanfaat buat peserta didik semuanya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.